menjadi pandu ibuku. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia dilakukan itu calon fasilitator lalu lama mungkin kami persingkat terkait dengan 7 jurus itu apa saja. Kemudian modern. Kemudian yang kedua mengenal 7 jurus. Oke, yang kedua yang pertama itu aktivitasnya bisa melakukan segi pernapasan. Dari segi apa? Bukan ini ya, tarik nafas. Ini itu terdapat di jurus 1 dan jurus 4. Di mana jurus 1 itu kalau yang saya jadikan audien itu adalah kelas 12 Bapak Ibu, karena saya ngajarnya di kelas 12. Jadi yang saya gunakan, nah jadi ini Bapak Ibu yang saya gunakan untuk pengaplikasiannya pada jurus 1 ya. Jadi terkait dengan hasil isiannya itu siswa dapat mengetahui jurusan. Saya tanyakan ke anak-anak itu bisa dikatakan hampir 90. Saya mengambil satu proses konseling ya untuk tindak lanjutnya. Jadi di sini jurus 1 ya, jurus 1 itu saya menggunakan Riasek ya. Contohnya ini terapkan ke pendidikan dan psikologi ya. Jadi terdapat 2. Jadi ini masih ada permasalahan antara pendidikan konvensional dan sosial. Jadi lebih tepatnya itu. Jadi di sini kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya secara keseluruhan mengatur waktu, ruang belajar, sosial dan circle. Ini contoh penerapannya. Yang aktivitas itu mendesain ruang belajar ideal, kemudian refleksi ya, situasi apa yang menghambat, atau kemudian konsepnya situasi mempengaruhi perilaku, kemudian hanya menata ulang lingkungan belajar satu area seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan jarak ya, yang jaraknya dan juga kondisi realitanya seperti itu. Jadi kenapa sebetulnya ini yang terus dari tadi kan permasalahannya karena sepeda, terus masih harus ngantar kakak. Terus dari obrolan itu hasilnya itu apa? Dinda itu nanti dianya itu akhirnya menemukan solusi, apakah dia yang harus berangkat lebih pagi lagi atau bagaimana? Oke, dari hasil konseling untuk menjaga konsistensi Ibu, jadi itu si Dinda yaitu lebih memanajemen ulang waktu kembali. Jadi setelah saya tanyakan, karena sebetulnya masnya itu ada waktu 2 hari, untuk tidak masuk shift pagi. SMA Negeri 5 Jember ini terpilih dari beberapa sekolah. Ketika pengambilan rapor sisipan itu orang tua bersama anaknya, jadi dibuat satu kelas kan 36 itu. Yeah. Jadi itu dibuat 2 sesi 1 dan sesi 2. Yaitu pengambilan rapor sisipan itu mengambil bersama orang tua gitu. Oke, terima kasih Bu Minta atas kesempatannya untuk dapat mendengarkan praktik baik ini ya. Dari yang sudah terpaparkan, yang sudah saya sampaikan, kesan apa yang dapat Bu Minta ambil dari 7 jurus Duta Hebat itu? Untuk kesan yang saya ambil yang sangat penting itu Pak, saya mendapatkan ilmu baru, yaitu Pak Dwi kan tadi memaparkan terkait tes kepribadian, tes minat bakat dan lain sebagainya. Nah, saya baru mengetahui bahwasanya
ada aplikasi yang bisa dibuat untuk tes tersebut itu tadi. Nah, itu saya baru mengetahui dari pemaparan yang Pak Gi sampaikan. Oke, dari itu kan jurus 1 kenali potensi Ya. ya, dari kenali potensi ya. Jadi dari kenali potensi saya ulangi, dapat mendapatkan link terbaru mungkin untuk dapat mengirim ke siswa sesimpel itu Ya. ya, hasilnya, dan juga dapat dilihat secara langsung seperti itu ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan jurus yang saya paparkan tadi. Yang kedua itu terkait dengan jaga konsistensi. Kesan menurut Bu Mita itu jaga konsistensi dari jurus 2 itu seperti apa? Menurut saya jaga konsistensi itu yang pertama dari siswa itu sendiri, Pak. Nah, siswa itu sendiri setelah Pak Gi kasih konseling atau pemahaman terkait karakter atau kepribadiannya, siswa itu bisa berkonsisten tidak terhadap tanggung jawab terhadap anaknya itu sendiri. Nah, itu yang saya simpulkan seperti itu, Pak, dari konsistensi. Oke, jadi dari konsistensi ya, setidaknya harapannya kan siswa dapat melakukan yang sudah, jadi ya dari hal yang positif sebenarnya dapat berjalan secara ini ya. Oke, kemudian yang terakhir mungkin Bu Mita, terkait dengan 7 jurus itu mungkin yang lebih terkesan di jurus berapa yang mungkin yang kesannya yang mungkin akan dilakukan Bu Mita, kesannya di berapa? Di yang nomor 1, Pak, sama Nomor 2 kelola emosi. Ya, kelola emosi itu, karena kan kita sebagai guru BK kan harus mengenali potensi siswa itu sendiri, itu yang paling utama menurut saya. Lalu yang kedua kan anak sekarang itu kan emosinya kan sangat belum stabil, Pak. Nah, kesenggol dikit langsung marah. Nah, itu mungkin yang perlu kita gali dalam lagi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mita. Semoga dengan ini ya dapat menjadikan ilmu baru tentunya untuk menambahkan ilmu yang kita dapatkan. Oke, terima kasih.